Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Kali ini saya masih membahas soal video pembelajaran. Dan kalau dilihat dari jenis-jenisnya atau bentuk-bentuknya, video pembelajaran itu kan jenisnya banyak ya. Kalau dilihat dari jenisnya aja, video pembelajaran itu mengikuti jenis-jenis metode atau aktivitas pembelajarannya itu sendiri. Contohnya misalnya ada video presentasi, ada video tentang pembahasan kasus, ada video diskusi yang berupa talk show biasanya. Lalu ada video tanya jawab, ada video demonstrasi dan sebagainya. Jadi ngikutin dari apa bentuk metode pembelajarannya. Nah, kalau dilihat dari teknik pengambilan gambar atau perekaman gambar, video pembelajaran itu kebagi dua umumnya. Yang pertama yang menggunakan teknik screen recording, itu yang ada di monitor atau di layar komputer kita direkam. Jadi misalkan presentasi di PowerPoint itu kita rekam. Nah, itu teknik screen recording. Kemudian diisi suara tentunya. Nah, kalau misalnya di rekaman screen recording itu pengen ada gambar kitanya sebagai presenter, kita ya tinggal nyalain aja webcamnya. Kemudian yang kedua itu dari teknik perekamannya ada juga yang menggunakan teknik movie recording atau biasa kita sebut dengan video shooting. Nah, ini biasanya kita merekam gambar atau merekam orang yang sedang melakukan presentasi, merekam benda yang sedang dipraktekkan, yang sedang didemonstrasikan. Dan kali ini saya pengen sharing pada Anda tentang teknik pengambilan gambar secara sederhana ya. Jadi cara yang simple, praktis, basic juga, karena kita nggak memerlukan pengambilan gambar yang terlalu gimana begitu. Kita nggak bikin sebuah film versi Hollywood gitu ya. Jadi kita melakukan pengambilan gambar supaya kelihatan video pembelajaran itu lebih interaktif. Nah, teknik-tekniknya seperti apa? Saya sharing pada Anda berikut ini. Kalau blocking itu ya seperti ini ngambil gambarnya. Jadi ketika videonya on, nyala, di play begitu, ya udah langsung objeknya atau presenternya itu udah langsung seperti ini. Jadi tidak ada gerakan-gerakan apapun. Kameranya udah diam di situ, kitanya sebagai presenter juga diam di posisi yang sudah ditentukan. Kemudian latar kita setting dan udah gitu langsung kita melakukan presentasi atau misalnya membahas kasus dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan pada saat pengambilan gambar itu adalah kemungkinan ke depannya kita mau nambahin teks atau gambar tambahan atau enggak. Kalau misalkan ke depannya ada rencana mau nambahin teks atau ada gambar-gambar tambahan, berarti pada saat pengambilan gambar kita mesti menyiapkan ruang kosong untuk menempatkan teks dan gambar-gambar tambahan tersebut pada hasil rekaman kita. Jadi misalnya kita mau nambahin di sebelah kiri saya ini ada teks gitu ya. Ya kalau mau seperti itu kita berarti siapkan ruang kosongnya. Nah, oleh karena itu kita bisa pakai rumusan sepertiga 2/3, biasanya seperti itu. Jadi sepertiga dari kamera itu begini nih ya. Nah, ini sepertiga dari kamera. Ini adalah gambar kita, gambar presenter. Lalu 2/3-nya itu kita kosongkan. Jadi posisinya kita agak ke pinggir begini. Ini kita kosongkan, nanti teks itu bisa kita tempatkan di sini. Atau misalkan ada gambar-gambar tambahan bisa kita tempatkan di sini. Tapi kalau misalnya kita sangat yakin bahwa ke depan ini nggak perlu ada tambahan teks atau ada tambahan gambar. Kalaupun misalkan diperlukan tambahan gambar bisa kita sisipkan gitu ya, pakai editing gitu. Ya nggak apa-apa, seperti ini aja. Jadi posisinya center aja seperti begini. Yang kedua adalah panning. Panning itu adalah pengambilan gambar di mana kamera itu bergerak menyamping. Jadi dia bergeraknya ke samping, entah itu objeknya diam ataupun objeknya ikut bergerak gitu. Jadi misalkan pada saat presentasi
sebelum mulai presentasinya kita ada gerakan dulu. Nah, gerakannya menyamping. Kita ngambil gambar apa dulu tapi secara menyamping, baru nyampe di presenternya. Kalau tilting itu pengambilan gambar di mana kameranya bergerak dari bawah ke atas menuju ke objek atau dari atas ke bawah menuju ke objek. Ya, jadi misalkan kita ambil gambar langit dulu begitu, terus pelan-pelan ke bawah sampai akhirnya berhenti di objek. Baru objeknya setelah itu eh, presentasi ya. Objeknya maksudnya kita si presenternya begitu. Yang keempat adalah low angle. Low angle ini pengambilan gambar tapi kameranya dari bawah. Jadi ngambil angle dari bawah gitu. Nah, ini punya kesan orang yang misalkan kita nge-shoot orang, ngambil gambar orang, kalau kita ngambilnya dari angle dari bawah, itu orangnya akan terkesan berkarakter, ya powerful gitu kan, berkarakter. Jadi kelihatannya tuh gimana ya, pede, tegap begitu ya. Pengambilan gambarnya dari bawah angle-nya. Nah, cuma karena memiliki kesan-kesan tersebut, jadi kalau lagi ngambil gambar dari angle itu objek atau kita sebagai presenter jangan sampai menatap langsung ke kamera karena nantinya akan memberikan kesan seperti superior ya, mengintimidasi gitu. Jadi kayak lagi natap ke bawah, nah orang yang ditatapnya itu ada di bawah. Ini kalau misalkan pada saat presentasi kan kurang bagus gitu ya efeknya. Yang kelima adalah high angle. High angle ini adalah kebalikan dari low angle. Nah, efek yang bisa diberikan oleh pengambilan gambar secara high angle ini adalah kesan objektivitas. Kalau kita lihat segala sesuatu dari angle atas itu kan jadi kelihatannya lebih objektif. Segala sesuatunya jadi kelihatan. Bukan hanya si objeknya saja, tapi misalkan di sebelah kanan objek ada apa, sebelah kiri objek ada apa, di depannya ada apa, belakangnya ada apa gitu ya. Itu lebih kelihatan. Jadi kesannya ini kitanya yang nonton itu jadi lebih objektif gitu. Ngelihat lingkungan di sekitar si objeknya juga. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran, high angle ini cocok untuk jenis video studi kasus atau video pemecahan masalah. Jadi kita perlu ngambil beberapa adegan, beberapa scene yang angle-angle-nya itu dari atas supaya menunjukkan atau mendorong pembelajarnya tumbuh rasa objektivitasnya. Yang berikutnya adalah eye level. Kalau eye level ini pengambilan gambar di mana lensa itu disejajarkan, maksudnya ditaruh sejajar dengan mata presenter atau mata objek. Ini tujuannya untuk membangun kesetaraan baik antara presenter maupun dengan nanti yang menyaksikan video pembelajaran tersebut. Jadi tidak ada kesan-kesan intimidatif, tidak ada kesan-kesan siapa lebih superior gitu ya. Ini setara begitu, membangun komunikasi yang setara. Biasa digunakan dalam presentasi-presentasi, pembacaan berita juga banyak menggunakan teknik pengambilan gambar eye level seperti ini. Nah, yang ketujuh adalah over the shoulder. Jadi kita nyimpen kamera, tapi di depan kamera itu ada bahu seseorang. Ya, di depan bahu seseorang itu ada orang lagi yang misalkan sedang bercerita atau sedang presentasi. Jadi ibaratnya lagi ada dua orang yang sedang berbicara, lalu kita ngintip dari bahunya gitu. Ya, ini sangat cocok buat video wawancara ketika seseorang moderator misalkan atau seorang fasilitator mewawancarai peserta atau mewawancarai seorang subject matter expert supaya nanti keterangan-keterangan dari expert itu bisa ditangkap, bisa dicerna oleh orang yang menonton video pembelajaran tersebut. Close up, jadi video yang mukanya kelihatan semua gitu. Biasanya batasannya ini diambil sedikit, leher diambil sedikit. Tujuannya ini supaya menimbulkan efek berbicara dengan dekat. Jadi seolah-olah orang yang lagi bicaranya itu lagi bisik-bisik dengan penyimaknya atau lagi berbicara secara intim, secara personal kepada orang yang menyimaknya gitu. Jadi dekat seperti begini.
Nah, yang terakhir adalah extreme close up. Ini lebih close up lagi dari yang close up, ya. Jadi biasanya kalau di film-film itu kita suka ngeliat ada orang yang nangis, terus yang di shoot itu cuma mata dan air mata yang keluar, ya. Biasanya extreme close up itu digunakan untuk menumbuhkan emosi gitu ya. Jadi secara emosi itu yang melihatnya seolah-olah merasa terlibat. Jadi kalau nangis itu ngelihat benar-benar ada mata dan air mata. Kalau misalkan orang yang lagi marah begitu, dideketin ke mulutnya misalkan. Jadi bentak-bentakannya itu benar-benar kelihatan gitu ya. Nah, dalam video pembelajaran yang inspirasional, video motivasi misalnya begitu, extreme close up ini bisa dipakai. Jadi teknik extreme close up ini bisa dipakai. Kan biasanya intonasinya kalau seorang motivator, seorang inspirator itu kan intonasinya udah tertata dengan bagus gitu ya. Nah, intonasi itu nanti bisa ditambahkan dengan gambar yang di-shoot secara extreme close up. Misalkan raut muka gitu kan, setengahnya gitu kan, kita sambil ngomong, "Apa kabar? Saya yakin Anda bisa." Nah, itu disorotnya setengah muka begini gitu, atau hanya mulutnya saja. Jadi benar-benar menumbuhkan emosional gitu ya, dan itu kan efeknya kalau untuk pembelajaran bila melibatkan emosi seperti itu kan bagus. Nah, jangan lupa teknik-teknik tersebut bisa kita gabung-gabungkan supaya menimbulkan efek visual yang lebih memanjakan mata para pembelajarnya. Misalkan seperti teknik dolly zoom dengan teknik extreme close up, atau misalkan panning dengan low angle. Oke, itu aja sharing dari saya mengenai teknik-teknik pengambilan gambar secara praktis untuk mendukung pembuatan video pembelajaran, terutama yang memakai metode video shooting atau movie recording. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu lagi di tips dan video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kantor Trenil Media Eduka bersama saya Ilham Syafitra.